miliuner itu adalah sebuah mindset ya. Kalau orang kaya seorang miliuner ya, dia itu kemungkinan itu tidak akan bergaya hidup mewah. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, tutorial, pencerahan untuk kalian bisa mendapatkan kesuksesan ya. Mendapatkan kesuksesan yang berkah tentunya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan ya, tidak ada suatu masalah apapun yang serius ya, karena kalau kalian kena masalah itu pasti kalian dalam keadaan energi vibrasi negatif ya. Kalian harus merubah keadaan kalian menjadi energi vibrasi positif. Bahasan kali ini aku ingin membahas tentang hubungan seorang miliuner, pandangannya terhadap uang ya. Bagaimana sih mereka itu, orang-orang kaya itu melihat uang ya? Apakah sama dengan pandangan orang-orang awam atau orang-orang biasa ya, yang jarang melihat uang ya? Bagaimana miliuner itu kan sering kali melihat uang ya? Apakah kita salah tanggap tentang mereka? Apakah kita terlalu membayangkan itu terlalu berlebihan tentang kalau seorang miliuner itu bisa melakukan apa saja? Nah, ini saya mau membahas ini ya, teman-teman sekalian. Seorang dibilang miliuner itu memang dia mempunyai kekayaan yang miliaran ya, miliaran, dia punya perusahaan yang miliaran. Tetapi kalau dalam pandangan saya, miliuner adalah sikap diri kalian dalam menyikapi keadaan keuangan kalian atau keadaan ekonomi kalian ya. Itu menurut saya. Jadi miliuner sendiri itu tidak ada hitungan uangnya sebenarnya. Jadi kalau kalian mengapply diri kalian, membahasakan diri kalian seorang miliuner, why not ya, kenapa tidak? Walaupun di kantong kalian, di dompet kalian mungkin isinya cuma 100.000 rupiah ya, 200.000 rupiah. Tetapi kalau kalian mengaplikasikan diri kalian seorang miliuner, tidak ada masalah ya. Apa salah kalau misalnya kalian tidak punya apa-apa tetapi kalian, saya seorang miliuner, di dalam diri kalian, tapi jangan diucapkan ya. Apakah salah? Kan tidak. Kecuali kalau kalian mengucapkan ke sekeliling kalian, hei saya seorang miliuner, saya seorang miliuner, itu ya dicap nggak waras ya. Tapi kalau di dalam hati menganggap diri kita seorang miliuner sehingga kita mempunyai potensi pemikiran, visi, visualisasi kita menjadi seorang miliuner, dekat dengan barang-barang kemewahan ya, dekat dengan sesuatu yang bentuknya kemewahan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu kan hak orang. Hak orang itu mempunyai pemikirannya sendiri, mempunyai gaya pikirnya sendiri ya. Seperti miliuner dulu itu, mereka itu sepertinya juga hanya pekerja biasa, hanya seperti orang biasa yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari ya, tidak ada yang something spesial dan lain sebagainya. Cuman mereka karena mindsetnya itu dia pengen kaya, dan di dalam dirinya mereka itu mengaplikasikan dirinya sebagai seorang miliuner yang punya harta kekayaan dan punya jaringan yang besar, serta franchise perusahaannya itu banyak ya, akhirnya dia menjadi seperti itu. Jadi kalian itu kalau mengaplikasikan diri kalian menjadi sesuatu apapun itu kalian akan menuju ke arah sana ya. Kalian akan menjajaki tapakan jalan ya, jalan yang sudah mendorong kalian ke arah apa yang kalian bayangkan, visualisasikan atau aplikasikan kepada diri Anda ya. Itulah yang terjadi ya, yang saya lihat, beberapa yang saya pelajari tentang miliuner. Nah, miliuner sendiri bagaimana menganggap tentang uang? Menganggap tentang uang itu biasa saja, tetapi
dia itu tidak dikuasai oleh uang, tetapi dia itu bagaimana caranya menggerakkan materi ini, ya. Dia punya misalnya 100 miliar, itu dia bisa mengembangkan menjadi 1000 miliar. Itu caranya. Jadi cara miliuner bekerja itu adalah dia mengembangbiakan, ya, seperti peternak aja. Ya, sekarang gini, peternak itu banyak yang sukses karena dia menernakkan kambing dari 2 kambing menjadi 10 kambing. Ya, di hari raya kurban dia jual kambing-kambing itu. Kalau tidak, ya dia bikin usaha sate kambing atau gulai kambing. Ya, dia ternak kambing. Dia tidak berpikir uang itu dia konsumsikan, tetapi dia malah membuat orang untuk beli ke dia. Itu pandangan seorang miliuner. Jadi seorang miliuner itu pandangannya adalah bagaimana cara melipat gandakan pendapatan, ya. Bagaimana caranya aku bisa melipatkan 10.000 ini jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 100 juta, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian mau menjadi seorang miliuner, ya, aplikasikan pertama diri kalian dulu sebagai seorang miliuner. Kita contoh aja cara pandang seorang miliuner, ya. Jangan kalian kira-kira sendiri, ya. Kalau kalian kira-kira sendiri, nanti serampangan salah arah, malah kalian terjerumus kepada sesuatu yang tidak ada juntrungannya gitu loh, ya, istilahnya tersesat, ya. Kalau kalian tidak mencontoh yang benar, ya kalian akan tersesat. Contoh aja pikiran seorang miliuner. Seorang miliuner itu tidak ada berpikiran saya mau mengkonsumsi ini itu, tidak ada. Bagaimana saya mau punya pabrik? Bagaimana saya bisa produksi makanan sehingga banyak orang yang beli ke saya? Bagaimana saya bisa produksi baju untuk orang-orang bisa beli ke saya? Bagaimana saya bisa produksi apapun itu, kebutuhan-kebutuhan manusia, ya, bahkan juga kebutuhan hewan. Sekarang juga ada pengusaha-pengusaha yang sudah membuka yang namanya pet shop atau toko-toko hewan, ya, toko-toko jual beli hewan, jual beli makanan hewan. Itulah pemikiran-pemikiran seorang miliuner, ya. Mereka selalu mengusahakan untuk menjadi seorang produsen, bukan seorang konsumen, ya. Kalau kita masih di tahap kita sebagai seorang konsumen, kita belum bisa disebut sebagai miliuner, tetapi ya bisa saja. Jadi seorang miliuner itu sangat dekat sekali dengan bagaimana dia bekerja untuk mengembangkan uang, menernakkan uang, ya, seperti itu. Jadi dia punya usaha itu tidak dibikin untuk konsumsi dia sendiri, ya, tetapi dia itu investasi kepada karyawan-karyawannya, ya. Dia investasi, itu investasi, karyawan itu investasi, ya. Dia pekerjakan karyawan-karyawan itu dia investasikan untuk bisa menunjang pabriknya atau usahanya, ya. Itu seorang miliuner. Jadi seorang miliuner itu pemikirannya itu tidak sempit, tidak narrow, tapi broader, ya. Dia itu cara berpikirnya itu besar, universal, ya. Dia tidak melihat sesuatu dalam kacamata yang lurus saja gitu loh. Dia tidak memandang sesuatu dari cara pandang yang sempit, tetapi dia melihat secara besar, secara global, secara luas, seperti itu. Jadi dia membutuhkan, memang dia haus akan yang namanya ilmu. Dia serap semua ilmu, dia serap semua informasi-informasi, supaya apa? Mungkin itu akan berguna nantinya untuk dia mengembangkan usahanya. Jadi seorang miliuner, kalau kalian mengaplikasikan diri kalian seorang miliuner, tetapi kalian tidak melakukan karya apapun, kalian tidak mengusahakan apapun, kalian tidak menyerap informasi-informasi, tetapi kalian mengaplikasikan diri kalian seorang miliuner, ya kalian tidak sinkron dengan apa yang kalian aplikasikan di dalam pikiran kalian, di dalam keadaan kalian, ya. Tetapi kalau kalian melakukan
kontribusi, kalian merubah cara pandang kalian dari seorang konsumen menjadi seorang produsen. Nah, itu kalian sudah di tahap yang benar, kalian sudah sinkron dengan kata-kata miliuner. Karena kenapa? Miliuner itu selalu terima uang, ya. Tetapi sebelum terima uang, dia itu ingin memberikan suatu kontribusi yang bisa berperan penting, ya, untuk lingkungan sekitar, ya, karena itulah keuntungan dia, itulah dimana brand yang dipasarkan ke market itu mendapatkan tanggapan dari masyarakat, ya, sehingga uang itu terus mengalir masuk ke rekeningnya, walaupun dia ada di luar negeri, walaupun dia lagi rapat di suatu pulau atau dimanapun, atau dia lagi santai sama keluarganya, uang itu akan terus masuk. Nah, miliuner itu adalah sebuah mindset, ya. Kalau orang kaya, seorang miliuner, ya, dia itu kemungkinan itu tidak akan bergaya hidup mewah. Tetapi karena kenapa mereka tidak bergaya hidup mewah, ya? Karena dia itu tidak menjadi konsumtif, tidak menjadi seorang yang konsumtif, karena dia kan memproduksi, dia menjadi seorang produsen, ya. Produsen itu membuat produksi barang atau jasa yang dilemparkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu membeli barang dan jasanya, menggunakan jasanya, membeli barangnya, uang masuk ke perusahaan. Nah, di situ perusahaan itu, uang yang ada di perusahaan itu sama seorang miliuner ini yang kaya raya, dia tidak mengambilnya untuk dia konsumsi, untuk makan sehari-hari atau untuk keperluan sehari-hari, tidak. Dia putar lagi, dia kembangkan, sehingga yang tadinya perusahaannya cuma satu, dia jadi punya sampai 10, 20, 30, sampai 100 perusahaan. Dan dia bisa mengusahakan itu perusahaan yang berbeda-beda. Jadi makanya seorang miliuner itu punya punya lebih dari satu perusahaan, satu bidang perusahaan. Misalnya tekstil, dia punya juga makanan, dia juga punya otomotif, dia juga punya jasa pijat, mungkin dia punya jasa karaoke, dia punya apapun itulah, rental mungkin, ya. Mungkin dia juga punya bioskop, mungkin dia juga punya mall, atau dia buka rumah sakit, dia buka perkuliahan. Nah, itu teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Jadi kalau kalian ingin menjadi miliuner sejati, rubahlah cara pandang kalian mengenai uang itu seperti bagaimana cara miliuner itu memandang uang. Jadi uang yang datang itu bukan untuk dihabiskan atau dikonsumsikan, ya, untuk keperluan nafsu, ya. Tetapi uang yang datang itu sebagian ditabung, sebagian diputar untuk usaha, sebagian dipakai untuk kebutuhan keperluan kalian. Misalnya yang paling utama itu apa? Makan, ya makan, ya. Sampai nantinya berputar, uang itu berputar, sehingga kalau memang kalian membutuhkan mobil, membutuhkan rumah yang lebih besar, itu sudah bukan dibiayai oleh perusahaan kalian, tetapi itu sudah dibiayai oleh advantage atau keuntungan yang kalian dapat dari perusahaan itu. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalian membeli barang, miliuner itu membeli barang itu karena keuntungan, ya. Tapi sekarang ya ada yang seperti itu. Saya mau terlihat sebagai miliuner, bisa kalian utang aja, utang untuk beli mobil, utang untuk beli rumah mewah, kalian utang semua itu. Tetapi kalau utang itu kan minus, utang itu bukan suatu keuntungan. Nah, kalau seorang miliuner, dia terus akan membangun usaha sampai dia mendapatkan yang namanya surplus atau keuntungan bersih. Dari keuntungan bersih itu sama dia ditabung, didepositokan, atau dia beli luxurious thing, ya. Tapi hebatnya lagi seorang miliuner itu, semua yang dibeli buat dia itu nanti akan bisa dijual lagi. Itu teman-teman sekalian. Jadi semua itu nantinya bisa jadi uang lagi,
Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana cara kalian, seorang miliuner itu berpikir, bagaimana cara kalian melikuidasi harta-harta, supaya harta-harta itu tidak menyusahkan kalian, tetapi harta itu bisa membantu kalian, ya. Misalnya kalian punya rumah, kalian tidak sembarangan beli rumah di sembarang tempat, gitu loh. Cari tempat yang nomor 1 atau nomor 2 lah paling tidak. Nah, kalian beli itu sama dengan kalian menabung. Mungkin kalian beli pada waktu itu 10 miliar. 10 tahun lagi, di luar kalian sudah menggunakannya, kalian tinggal merenovasi sedikit, jadi 100 miliar. Atau tempatnya itu jadi makin mewah, distriknya jadi 1 triliun. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi, para pemirsa YouTube semua, rubahlah cara pandang kalian menjadi seorang produsen, bukan seorang konsumen. Kalian pekerjakan uang itu supaya kalian bisa mendapatkan passive income dari apa yang kalian dapatkan, ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga bahasan kali ini menjadi pencerahan, motivasi, inspirasi untuk kalian melaju menuju kesuksesan yang berkah. Semoga kalian selalu dalam keberkahan dan keberlimpahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.